Oke, sebenarnya video ini nggak pernah masuk ke dalam ke dalam timeline jadwal video yang bakal gue bikin di channel ini sebenarnya. Cuman karena gua resah banget nih ya kan, karena gua ngerasa tuh kayak harus ada yang gue sampaikan di video kali ini. Jadi ya terbitlah video ini. Keresahan apa? Ini gue pengen bahas soal TikTok gitu ya. Tapi ya sebelum itu intro dulu. Halo semua, kembali lagi sama gue Farhan. Dan ya, kayak yang tadi gue udah bahas di awal, hari ini gue bakal ngebahas soal seputar keresahan gue terhadap TikTok gitu. Bukan karena aplikasinya, tapi karena manusia-manusia yang ada di TikTok gitu. Gue pengen cerita dikit nih. Jadi kan 2022 pertengahan itu ya, gue itu sempat uninstall TikTok karena ya gue udah nggak ada tujuan aja di TikTok gitu. Di saat itu ya kerjaan gue di TikTok itu cuma scroll-scroll nggak jelas doang gitu. Gue bener-bener nggak punya dorongan tersendiri di TikTok gitu. Bikin konten juga enggak gitu kan. Yang ada ya di TikTok itu gue cuma pakai buat scroll nggak jelas doang gitu. Ya akhirnya juga buang-buang waktu gue gitu. Dan akhirnya ya gue putusin lah untuk uninstall TikTok gitu kan. Sampai di tahun 2024 pertengahan kayaknya, gue lupa deh. Itu pas banget kemarin gue tanding kickboxing, gue tuh akhirnya install lagi lah TikTok. Karena waktu itu kan gue mikirnya gue pengen expand konten nih, gue pengen expand bisnis digital gue ke ranah TikTok gitu kan. Waktu itu pas banget momennya gue pengen bikin segmen baru di olahraga. Dan waktu itu kick off-nya itu ya waktu gue ikut lomba kickboxing gitu kan. Makanya gue install lagi TikTok gitu, buat tempat gue naruh konten-konten seputar olahraga di TikTok gue. Walaupun sebenarnya sejauh ini nggak berjalan sekonsisten di YouTube ya, tapi ya udahlah, sampai sekarang masih terinstall. Nah, belum ada 2 minggu gue main di TikTok gitu kan, gua disuguhkan dengan banyak hal-hal mind blowing gitu. Wah anjir, berita nggak penting, drama nggak penting gitu. Terus konten-konten tolol, konten-konten yang ya cuman mempermalukan diri sendiri gitu loh. Aduh, kalau misalnya gua sebutin sesuatu kebanyakan gitu loh. Dari semua hal yang gua rasakan setelah gua install lagi TikTok, yang main lagi TikTok, hal yang paling mengganggu itu ada beberapa ya. Ada cewek-cewek TikTok yang standarnya ketinggian, terus cowok-cowok cabul TikTok ya, sim-sim tolol gitu. Sama yang terakhir nih, search bar TikTok ya. Kenapa search button TikTok itu ngasih gua konten-konten yang konten-konten lonte joget gitu loh. Konten-konten cewek-cewek joget lah, cewek-cewek bikini lah, cewek-cewek seksi-seksi apa segala macam. Ini FYI aja ya, FYP TikTok gua. Kalau lu scroll, gua jamin lu nggak akan nemuin cewek-cewek joget di FYP gue. Karena dari dulu sebenarnya gue nggak pernah mendukung hal-hal tersebut gitu. Menurut gue ya, cewek-cewek atau video-video yang memang cuman sekedar joget-joget seksi doang itu menunjukkan bahwa orang ini nggak kreatif gitu. Orang ini nggak punya pikiran lain selain ya ngejual tubuhnya untuk dapetin attention dari cowok-cowok sange gitu, cowok-cowok tolol, cowok-cowok sim. Yang mana ini merupakan cowok-cowok yang gue benci gitu. Oke, itu salah satu hal yang paling mengganggu hidup gue di TikTok. Tapi di video kali ini, gue nggak mau ngebahas masalah cewek-cewek jogetnya lah. Gue nggak mau bahas cewek-cewek yang memang memancing hawa nafsu gitu. Di video ini, gue akan lebih fokus membahas cowok-cowok sange, cowok-cowok sangbrut, cowok-cowok sim, ya, yang tolol gitu di TikTok, di sosial media mana pun sebenarnya ada sih. Mungkin di next video lah gue bakal bahas cewek-cewek TikTok yang kerjaannya joget-joget kagak jelas gitu ya kan, pamer belahan dada gitu ya kan, atau ya yang memang punya standar cowok ketinggian, padahal ya kerjaan mereka cuma bisa ngangkang doang sama joget depan kamera gitu. Tapi di video kali ini gue pengen fokus negor lu pada cowok-cowok nih ya. Kalau lu nonton video ini dan lu merupakan cowok-cowok yang sering banget ngumpul di kolom komentar cewek-cewek ya yang demennya joget gitu, ini video khusus untuk Anda gitu. Karena gini, seumur hidup gue tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun, terutama cowok. Karena gue juga cowok gitu. Jadi untuk alasan apa gue musuhan sama lu pada gitu. Tapi ada 2 tipikal cowok yang gue nyatakan perang seumur hidup gue. Yang pertama adalah fuckboy, yang kedua adalah sim atau cowok blow on.
ya, yang bisanya cuma ngasih dopamin murahan ke otak mereka gitu loh. Same yang gua paling benci ya, dan gua sering temuin di TikTok gitu lah. Ini yang bakal kita bahas di video kali ini. Karena jujur aja gua resah banget, Cok. Gua tuh berusaha semaksimal mungkin ya untuk membangun environment sosial media gitu jadi lebih sehat, jadi lebih bermanfaat gitu. Makanya gue menyingkirkan konten-konten gak berguna kayak drama-drama artis, drama-drama tiktoker, drama-drama selebgram gitu. Dan juga salah satunya adalah cewek-cewek yang joget gitu. Konten-konten thirsting lah, thirsty, cewek-cewek joget lah, cewek-cewek bikini, cewek-cewek pamer belahan dada gitu. Itu pasti gue not interested kalau gue nemuin di FYP gue. Langsung gue not interested. Makanya kalau sekarang lu lihat FYP gue, mungkin lu scroll aja lah sejam, lu nggak akan nemuin video-video kayak tadi gitu. Jadi insya Allah FYP gue itu bersih banget dari hal-hal tolol kayak tadi. Jadi ya mungkin kalau lu scroll FYP gue mungkin sekarang cuma akan ada video-video kayak orang nyanyi, mungkin ya itu entertain gue, atau mungkin ya beragama atau video-video motivasi gitu. Ngomongin soal penyanyi sebagai salah satu video yang entertaining yang lewat di FYP gue, kemarin itu kan lagi booming banget soal lagunya si Bernadia. Gue nggak tahu judulnya apa, pokoknya ya lu tahu lah lagunya yang mana kan. Gue pribadi berpendapat ya lagunya ngebosenin karena ya repeated di mana-mana kan. Cuman kemarin ada satu video yang lewat di FYP gue gitu. Dan ya gue iseng aja lah, gue buka komennya gitu. Jadi di video itu ada si Bernadia lagi ngomong di depan kameranya, kalau nggak salah dia itu lagi pulang kampung apa ya kalau nggak salah. Nah gue tuh nggak, karena gue nggak peduli kan. Nah gue itu iseng buka komennya karena gue pengen tahu kan orang tuh ngeliat dia seperti orang seperti apa gitu. Dan ternyata cok di TikTok ya, anjing dah. Aduh maaf nih jadi berkata kasar kan gue kan. Nih ya gue buka komen ya, itu banyak banget cowok-cowok tolol, cowok-cowok yang anjing, yang jadi beban bagi kaum-kaum cowok gitu. Cowok-cowok yang menjadi alasan kenapa cowok-cowok yang lain itu dicap sebagai cowok-cowok cabul gitu. Di komennya itu banyak banget cowok-cowok tolol yang komen tentang payudaranya seorang Bernadia gitu. Ada yang bilang brut Nadia lah, ada yang bilang brut brut. Nah, ada intinya gitulah, membahas tentang seberapa besar buadannya seorang Bernadia gitu. Ya gue jelas lah gue di sini berpihak kepada seorang Bernadia kan. Karena anjing cok di video dia ya, dia itu pakai pakaian yang menurut gue sopan itu. Dia pakai celana panjang, pakai kaos biasa gitu. Nggak pakai pakaian yang macam-macam, nggak pakai pakaian yang crop top lah atau yang ngeliatin buah dada, belahan dada lah ya kan. Pakaian normal gitu. Cuman entah kenapa cowok-cowok sim ini, cowok-cowok tolol ini bisa-bisanya dia fokus ke tete gitu. Kenapa anjir? Kenapa lu itu setolol itu memperlihatkan kebodohan lu di ranah umum gitu? Gue pernah bilang ya, di salah satu video gue pernah bilang bahwa memang sosial media itu merupakan tempat lu untuk pamer gitu. Tinggal apa yang lu pamerin itu yang akan menggambarkan diri lu. Kalau lu pengusaha ya pamerin lah usaha lu gitu ya. Pamerin kalau misalnya lu lagi ketemu klien, pamerin ketika lu lagi transaksi lah apa segala macem ya kan. Kalau lu konten kreator, pamerin lah konten-konten lu gitu, pamerin lah pikiran-pikiran lu gitu. Kalau lu seorang pandit bola ya, pamerin lah pikiran lu tentang suatu pertandingan, analisis pertandingan gitu loh. Apapun itu pamerkanlah di sosial media, itu bakal jadi personal branding lu gitu. Tapi jangan pernah lu memamerkan ketololan lu, apalagi sampai memperlihatkan bahwa lu itu adalah orang yang cabul gitu. Dengan komen-komen lu kayak tadi ya, brut Nadia lah, berbahas-bahas tentang tobrut-tobrutan lah, itu hanya akan memperlihatkan diri anda sebagai cowok-cowok cabul. Ya makanya gak heran kenapa cewek-cewek gak mau sama lu. Lu tuh gak menarik di mata cewek. Karena apa? Karena value lu rendah, harga diri lu murah. Gue bayarin aja dah, tontonin sama orang banyak, anjing gila, gak habis pikir gue. Lu kan gak tahu itu video mampir kemana, siapa tahu itu video mampir ke FYP bapak lu lihat komen lu, mampus lu dicambukin di rumah. Jadi tolonglah jangan sampai jangan sampai lu itu jadi beban untuk kaum cowok lain ya. Karena apa? Karena di sini ada orang-orang kayak gua, ada orang-orang kayak pria 100% lah atau bro gamal, dan lu sebutin lah semua
cowok-cowok ya, konten kreator cowok yang mencoba untuk membuat cowok ini punya harga diri lagi di masyarakat gitu loh. Lu tuh membebani kami, tolol gitu. Jadi ya tolong lah ini ya, kalau lu sange gitu ya, simpen aja untuk diri lu sendiri gitu loh. Lu mending nih ya, kalau lu ngeliat video di TikTok terus tiba-tiba lu sange gitu, lu ngeliat ada cewek-cewek yang joget terus lu sange, jangan komen anjing. Mending lu langsung matiin HP lu, mending lu tidur gitu loh. Daripada lu komen kayak gitu, komen cabul, lu ngerugiin yang punya video gitu kan. Lu ngerugiin juga diri lu. Terlebih lagi lu merugikan cowok-cowok anjir, karena kami semua akan dipandang sebelah mata oleh cewek-cewek gara-gara Anda. Ya, sampai sini sebenarnya gua nggak heran sih kenapa cewek-cewek yang hobinya pamer belahan dada gitu. Yang demennya itu joget-joget seksi ya, cosplay menggoda gitu, itu laku di TikTok karena ya memang di TikTok ini dihuni dengan para sim tolol gitu loh. Kadang yang bikin gue kaget itu adalah ketika gue scroll komen dari cowok-cowok sim ini, post-post ya, itu gue buka account ya, kadang gue sering menemukan cowok-cowok yang memang sudah berpasangan atau bahkan yang udah punya anak dan anaknya cewek gitu loh. Lu bayangin, lu jadi bapak, anak lu cewek, tapi kerjaan lu ngerendahin cewek lain dengan komen-komen tolol kayak tadi gitu loh. Lu gak layak jadi seorang bapak gitu. Tolong ya, perbaiki pola pikir Anda gitu. Karena Anda merugikan kami cowok-cowok yang ada di jalan yang lurus gitu loh. Gue dari awal gue bangun channel ini ya, selain memang gue menargetkan channel ini sebagai jurnal pribadi gue dalam kehidupan ya, gue juga berharap sebenarnya channel ini itu jadi tempat dimana cowok-cowok itu bisa jadi berkembang. Ya gue pengen sebenarnya channel ini jadi safe place untuk cowok-cowok curhat, safe place untuk cowok-cowok itu mengaktualisasikan dirinya gitu. Dan juga pada akhirnya gue pengen channel ini tuh membawa dampak besar terhadap kaum cowok terutama di Indonesia gitu. Tapi dengan adanya cowok-cowok tolol kayak tadi yang demen ngumpul di video cewek-cewek seksi, komen-komenin cewek-cewek yang berpakaiannya udah normal gitu ya, cuman komen-komen melecehkan gitu. Ini membuat perjuangan gua makin berat anjing. Walaupun sebenarnya fakta bahwa tipikal cowok seperti ini masih bertebaran di mana-mana yang ini mencoreng nama baik kaum cowok gitu. Ini nggak akan membuat gua patah semangat gitu. Justru di video inilah gua pengen ngomong bahwa gue menyatakan perang terhadap cowok-cowok tolol kayak tadi, cowok-cowok mesum, cowok-cowok manisu kayak tadi ya. Dan gue menyatakan bahwa semangat gue berkali-kali lipat karena adanya orang-orang kayak lu anjing. Ya sebenarnya itu doang yang pengen gue sharing di video kali ini, karena ya, jujur aja video ini unscripted. Ini cuma pengen ngeluarin unek-unek gue doang selama ya setelah 2 bulan gue nyemplung lagi ke TikTok. Nah inilah unek-unek gue gitu. Gue nemuin banyak banget tipikal orang, ada orang yang ngaku jadi malaikat lah, ada orang yang begini, ada yang orang begitulah. Aduh, puyeng kepala gue anjing. Ya mungkin ketololan TikTok lainnya bakal gue bahas di video mendatang gitu ya. Dan yang pasti mungkin formatnya nggak akan sebagus ini, karena ya kebetulan aja ini gue lagi pulang ya, lagi ada di studio gue, jadi ya gue bisa take kamera sebagus ini, ada setupnya gitu. Mungkin kedepannya ya karena ini video gabut dan nggak ada di timeline gue sebenarnya, mungkin nggak akan sebagus ini lah. Ya itu aja yang bisa gue sharing di video kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton videonya sampai sini. Dan terakhir gue pengen ngomong, please untuk lu semua yang nonton ini, jangan pernah jadi sim, jangan pernah jadi cowok cabul yang berkeliaran di komen-komen cewek-cewek gitu ya. Kalau lu sekarang jadi kayak gitu, please stop anjir. Lu tuh beban kaum cowok anjir. Lu tuh wah anjing ya. Gak tau lah gue pengen ngomong apa lagi ke lu. Pokoknya intinya stop lah ketololan yang satu itu ya. Thank you so much. See you on the next videos. Adios.